Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan kita minggu keempat 29 Maret 2022 ya. Pada hari ini Bu Zakia akan membahas mengenai daya tarik antar orang atau interpersonal attraction ya. Oke. Daya tarik antar orang merupakan salah satu faktor penentu ketika seseorang ingin berhubungan dengan orang lain. Setiap individu mempunyai tingkat ketertarikan personal dalam memulai membina hubungan sosial. Puncak pengalaman psikososial ini tercapai pada masa dewasa awal, di mana individu mulai mengkristalisasikan hubungan dengan seorang individu yang paling dicintai, dipercaya, ataupun yang telah dibina sebelumnya. Daya tarik individu terhadap individu lain memicu keterbukaan yang lebih mendalam ketika sebuah hubungan dalam status lebih dari sekedar pertemanan ya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa seseorang mau berhubungan dengan seseorang yang lain jika merasa nyaman atau mempunyai ketertarikan. Jadi dengan adanya ketertarikan dan nyaman, otomatis satu sama lain akan terbuka atau bisa juga menjalin kerjasama ya. Berikutnya, alasan-alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan untuk berinteraksi. Dasar pokok yang amat penting dari daya tarik antar individu dan pembentukan kelompok adalah secara sederhana karena adanya kesempatan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat dipahami bahwa orang yang jarang melihat atau berbicara satu sama lain sulit dapat tertarik. Artinya kalau tidak pernah bertemu atau tidak pernah berinteraksi, jelas kita tidak mengenal orang tersebut ya. Kesempatan berinteraksi dapat dibedakan. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik. Orang yang bertempat tinggal atau bekerja berdekatan satu sama lain mempunyai kesempatan yang besar untuk berinteraksi satu sama lain. Yang berikutnya, jarak psikologis dan arsitektur. Jarak fisik bukan satu-satunya halangan dari interaksi sosial. Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah jarak yang disebabkan pengaturan letak susunan kerja karena hasil arsitektur. Dengan demikian, pengaturan arsitektur ini juga memberikan pengaruh terhadap pengembangan kesetiakawanan antar karyawan di rumah di tempat tinggal mereka. Oke. Alasan-alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya dikelompokkan sebagai berikut. Yang kedua, kesamaan latar belakang. Tadi yang ini ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya kesamaan latar belakang. Latar belakang yang sama merupakan salah satu faktor penentu dari proses daya tarik individu untuk berinteraksi satu sama lain ya. Misal usianya sama mungkin ya, jenis kelaminnya sama, agamanya sama, pendidikan, ras, kebangsaan, dan status ekonomi seseorang akan memudahkan mereka untuk menemukan daya tarik. Jika kita tuh sama-sama atau klik ya, atau satu frekuensi, maka hubungan itu akan berjalan dengan nyaman. Alasan-alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini maksud saya ya, alasan-alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya dapat dikelompokkan itu kalimat yang pertama ya. Jadi yang kedua tadi latar belakang, yang ketiga adalah kesamaan sikap. Orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang nampaknya mempunyai kesamaan pengalaman sehingga lebih memudahkan untuk berinteraksi. Daya tarik orang-orang yang disebabkan karena kesamaan sikap dapat dilihat dalam pergaulan-pergaulan antar mahasiswa, bertetangga, teman sejawat, pasangan yang sudah menikah, tentara, guru, suatu pabrik, dan sebagainya. Oke, pada hari ini Bu Zakia hanya menyampaikan tentang hubungan antar orang ya. Jika ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada Bu, sudah jelas dari PPT-nya. Oke ya, jadi artinya bahwa dalam berhubungan atau mencari mitra kerja atau mitra bisnis ataupun pergaulan ya, kita harus mencari orang yang satu frekuensi. Artinya kita merasa nyaman dulu, kita tertarik dulu dengan orang tersebut, percaya ya, aman, nyaman, dan sebagainya, baru kita bisa terbuka atau bahkan menjalin suatu kerjasama yang baik. Jadi harus harus diperhatikan dahulu sebelum kita memulai suatu hubungan ya, terutama hubungan apa nih,
lawan jenis ya, itu juga sama aja. Berarti kita harus memperhatikan latar belakangnya ya, kesamaan pengalamannya dan sebagainya. Jika kalian itu merasa cocok, baru kalian bisa menjalin suatu hubungan. Jadi jangan sembarang menjalin hubungan jika kita tidak memperhatikan sampai sedalam-dalamnya ya. Itu aja pesan dari Bu Zafia. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.